Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nideza Fadila dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Untuk saat ini, saya mau menyampaikan terkait proposal Program Perencanaan Komunikasi atau PPK. Program kampanye literasi digital dengan tema generasi cerdas digital, saring sebelum sharing. Untuk bab pertama itu terisi analisis situasi dengan latar belakang perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun kemudian tersebut memunculkan permasalahan berupa penyebaran hoax atau informasi palsu. Berdasarkan berbagai survei nasional, generasi muda merupakan pengguna internet terbesar di Indonesia, sesuai yang teman-teman tahu juga, dan menjadi salah satu masalah terpapar informasi yang belum terverifikasi atau hoax tersebut. Untuk yang bab B atau analisis SWOT-nya itu terisi tentang strength atau kekuatan yang nantinya isinya berupa tingginya penggunaan media sosial di kalangan generasi muda. Untuk yang kedua, tersedianya berbagai platform digital untuk kampanye. Untuk yang poin B, weakness atau kelemahan, untuk kelemahannya itu rendahnya kemampuan verifikasi informasi, lalu ada kurangnya pemahaman mengenai literasi digital. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Untuk peluang itu, dukungan program literasi digital pemerintah, lalu banyaknya influence edukatif yang dapat diajak berkolaborasi. Untuk yang ketiga ada threats atau ancaman. Untuk ancaman itu ada penyebaran hoax yang semakin cepat. Lalu yang kedua ada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya cek fakta. Terkait hal tersebut, ada di bab 2 itu nanti ada strategi komunikasi. Untuk strategi komunikasi ada meningkatkan tujuan umumnya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan generasi muda dalam mengenali, memverifikasi, dan mencegah penyebaran hoax di media digital. Untuk tujuan khususnya ada memberikan edukasi tentang literasi digital, lalu mengajarkan teknik verifikasi informasi, dan juga mendorong perilaku bijak bermedia sosial. Terkait poin B, ada sasaran program. Untuk sasaran program kami ini ada generasi muda usia 15 sampai di 25 tahun yang biasa disebut Gen Z yang masih aktif menggunakan media sosial. Untuk yang poin C ada pesan utama. Untuk pesan utama ada saring sebelum sharing. Untuk yang kedua itu ada cek fakta sebelum percaya, dan untuk yang ketiga ada bijak bermedia sosial dimulai dari diri sendiri gitu teman-teman. Lalu untuk yang ke poin D ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi ada edukasi digital melalui media sosial, lalu ada kampanye berbasis partisipasi audiens. Untuk yang ketiga ada kolaborasi dengan influencer pendidikan. Dan yang keempat ada menyebarkan pesan melalui konten visual dan video pendek agar teman-teman juga dapat edukasi dari hal ini. Untuk yang bab 3 itu ada taktik dan implementasi program. Nah, untuk taktik dan implementasi program itu ada di beberapa poin. Untuk yang satu ada nama program atau generasi cerdas digital. Untuk yang poin B ada bentuk kegiatan. Dan terkait bentuk kegiatan itu ada di tema kenali hoax dan jadilah pengguna media yang cerdas. Untuk targetnya itu ada di 200 peserta. Lalu untuk poin kedua ada kampanye media sosial. Kampanye media sosial itu ada di beberapa melalui platform yang umumnya kita gunakan sebagai mana kita gunakan biasanya itu ada di Instagram, TikTok, dan ada di YouTube. Untuk kontennya ada di infografis, video edukasi, lalu ada fakta dan mitos hoax, dan juga ada quiz interaktif. Untuk yang poin ketiga ada kompetisi konten kreatif. Nah, untuk kompetisi konten kreatif itu ada di peserta membuat video edukasi bertemakan anti hoax tersebut. Untuk yang keempat ada kolaborasi influencer. Untuk kolaborasi influencer itu mengajak influencer beredukasi untuk memperluas jangkauan kampanye dengan tujuan untuk mengedukasi keseluruhan
pendengar kita juga. Untuk yang ke poin C ada di timeline program, itu ada di minggu pertama ada persiapan program, untuk minggu kedua ada produksi konten, minggu ketiga dan juga keenam ada pelaksanaan kampanye digital, untuk yang minggu keempat ada di webinar nasional, minggu ketujuh ada evaluasi program. Lalu ada di poin keempat ada monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring evaluasi itu berdasarkan dilakukan selama program berlangsung dengan mengukur satu indikator digital, yang kedua ada indikator partisipasi, untuk poin B ada evaluasi, evaluasi itu ada evaluasi proses, lalu ada evaluasi hasil, ada evaluasi dampak. Nah, poin terakhir kita ada di poin 5, ada anggaran dan rekomendasi. Untuk anggaran, rencana anggaran itu ada di anggaran desain konten digital, honor narasumber, lalu ada honor promosi media sosial, hadiah kompetisi, dan juga dokumentasi. Nah, untuk penutupnya, untuk program generasi cerdas digital dirancang sebagai upaya meningkatkan literasi digital generasi muda agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Seperti itu. Terima kasih.